Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Makfira Inzani dari kelas TJ4 Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Makfira Inzani, biasa dipanggil Fira. Kalau ditanya mengenai arti nama, jika namaku Andi Makfira Inzani Saputra. Jadi empat kata. Andinya itu kan marga, kemudian Saputranya itu nama bapak. Jadi yang tersisa itu Makfira dan Inzani. Katanya ibuku, dan setelah aku searching sendiri, Makfira itu artinya pengampunan, dan Inzani itu diambil dari kata insan yang artinya manusia. Jadi kalau sederhananya itu mungkin pengampunan manusia lah, mungkin seperti itu. Kapan dan di mana saya lahir? Saya lahir itu di Makassar tanggal 21 Maret 2003. Tapi aslinya sih orang Bugis, karena ibu dan bapakku itu orang Bugis Bone, dua-duanya Bone. Mereka itu teman SMA dulu, dan akhirnya ketemu, jodoh dan merit. Kayak gitulah. Pekerjaan bapak dan ibuku, bapakku itu wira swasta, ibuku itu PNS. Dan kalau boleh jujur, aku lebih suka, nggak ada sih, suka dua-duanya, masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau pekerjaannya bapakku itu kan enak, kayak nggak harus setiap hari untuk masuk kerja, yang pertamanya itu. Dan kalau kayak ada proyeknya aja baru kerja. Kalau ibuku setiap hari harus, bukan setiap hari sih, hari kantor Senin sampai Jumat harus kerja. Terus itu kekurangannya, tapi baiknya di masa pandemi ini kan kalau PNS itu nggak ada potongan gaji atau gimana, alhamdulillahnya, jadi nggak ada sesuatu yang terlalu kekurangan selama pandemi. Alhamdulillah banget sih, itu yang paling enak, yang paling disyukuri aja. Kemudian pendidikanku, yang pertama itu TK. Aku TK di Albina di Makassar, TK Albina di Makassar. Kemudian SD-nya di SD Albayan, SD Integral Albayan Hidayatullah di BTP, di tempat aku tinggal. Kemudian SMP-nya itu di MTS, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Makassar di Biringkanaya. SMA-nya di SMA 21 Makassar di BTP lagi, kembali ke BTP, dan terakhir alhamdulillah lulus di Unhas. Pilihan keduaku Prodi Sistem Informasi. Kesibukanku ndak ada sih sebenarnya selama di sekolah selain belajar, kayak mungkin istirahat ke kantin atau jalan-jalan gitu. Oh iya, pas SMA saya juga ikut organisasi namanya PMR. Di situ pernah ikut lomba sekali, walaupun gak menang, tapi banyak pengalaman yang bisa aku ambil. Dan itu lombanya yang sebelum pandemi, jadi setelah pandemi nggak ada lagi lomba-lomba yang bisa kami ikuti. Jadi itu kayaknya pengalaman pertama dan terakhir lah di SMA. Kemudian kalau hal yang disukai di luar sekolah nggak ada yang spesifik, mungkin pergi jalan-jalan kayak ke mall, ke pantai sama ibu, sama keluarga atau sama temanku. Itu aja sih, nggak ada yang luar biasa banget, yang biasa-biasa saja. Itu adalah pendidikan formalku, dan pendidikan non formalku itu cuman sedikit aja sih, kayak les pas SMP, les sebelum masuk SMA pas kelas 3 SMP. Kemudian saya juga pernah ikut les bahasa Inggris di sini di BTP juga, tapi pas SMA kelas 3. Dan yang terakhir lesku itu yang SBMPTN, buat untuk masuk ke SBMPTN gitu. Mengenai prestasi, jujur, kalau boleh jujur, aku tuh kayak anaknya yang biasa-biasa aja, nggak yang berprestasi banget, nggak juga yang nakal banget.
jadi biasa-biasa aja. Aku juga merasa nggak punya bakat, kayak ini bisa cuman nggak terlalu jago kayak begitu. Terus alhamdulillah namaku masuk dalam aku masuk dalam daftar siswa yang eligible untuk daftar SNMPTN. Jadi daftarlah kitanya, tapi alhamdulillah nggak lulus. Jadi harus berjuang lebih keras lagi untuk SBMPTN. Dan alhamdulillah lulus di pilihan kedua, yaitu Prodi Sistem Informasi. Dan disinilah saya sekarang mengerjakan tugas kewirausahaan ini. Kita lanjut mengenai diri saya. Masuklah kita ke inti pembicaraannya, yaitu mengenai motivasi untuk berwirausaha dan usaha apa yang bakal saya jalankan. Jadi motivasi saya untuk berwirausaha itu karena anak muda sekarang di Indonesia sudah banyak yang sukses di bidang usaha seperti menjual online shop, menjual minuman, menjual baju, dan lain-lain. Dan motivasi saya juga itu salah satunya karena ibu saya menyukai bunga, saya juga menyukai bunga. Jadi mungkin wirausaha yang akan saya bangun yaitu dengan menjual bunga, yaitu bunga matahari. Kenapa saya memilih bunga matahari? Yang pertama, saya itu menyukai warna kuning, karena warna kuning di mata saya itu terlihat cerah dan terlihat berkilau. Itu sangat indah dan seperti menenangkan hati yang gelap. Wih, bahasanya. Kita lanjut. Kemudian kenapa saya mengambil bunga matahari? Karena bunga yang berwarna kuning adalah bunga matahari. Walaupun adalah juga bunga trompet dan lain-lain, tapi saya mengambil bunga matahari karena menurutku bunga matahari itu cantik. Bentuknya bulat tapi ada sedikit kelopak-kelopak di bagian luarnya. Terus setahu saya bunga matahari itu cocok untuk ditanam di mana saja, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Jadi mungkin saya tidak bakal sangat kesulitan untuk menanamnya. Dan kalau memang usaha saya berkembang ke depannya, mungkin saya akan menanam bunga-bunga lain selain bunga matahari. Tapi saya bakalan fokus dulu ke bunga matahari ini, dimana saya bakal membuka lahan yang tidak usah terlalu besar, lahan-lahan kecil saja untuk menanam bunga matahari itu. Kemudian saya bibitkan, kembang biakan, dan taruh di pot-pot kecil. Jadi saya jual per biji dalam pot itu, dan saya jual tidak mungkin akan secara online, tapi untuk yang pertamanya bakal saya offline kan dulu. Dan kalau memang berkembang, saya bakal jual juga secara online. Karena kenapa saya mengambil di lahan kecil dulu? Karena biasalah anak muda tidak ingin memiliki kerugian yang besar, dan modal kami cuma sedikit, modal saya cuma sedikit. Jadi mungkin saya akan membuatnya dulu di lahan kecil, dan kalau memang berkembang saya akan mengupgrade lahan saya lebih ke arah pegunungan, karena bunga matahari itu bagusnya ditanam di daerah pegunungan karena kelembapan udaranya itu 80-90%, itu sangat baik untuk bunga matahari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.